Apa itu hadas? Yang mana dikatakan hadas? Ada namanya najis. Najis itu nampak dia, kotoran, air kencing, itu najis. Tapi hadas tak nampak dia, dia batin. Maaf cakap, orang yang berhadas besar, apa dia contohnya? Junub, haid, maka dia sedang berhadas, tak nampak. Mana kita tahu orang berhadas tak berhadas? Memangnya nampak? Kalau hadas besar merah mukanya, kalau hadas kecil kuning, kalau sudah bersuci hijau, tak nampak. Maka kita tak tahu dia berhadas. Tapi kalau bernajis kita tahu, nampak tai ayam, dia bernajis ini orang. Tapi kalau berhadas kita tak tahu. Makanya mandi itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Wudu nawaitu raf'al hadasil asghari. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Tak nampak dia. Apa yang dibilang hadas dengan najis itu sama, tapi mengapa cara membersihkannya berbeda? Najis harus dibuang dia, habis itu disiram bersih. Nampak dia najis, kotoran, ada tai, ada kotoran. Kalau hadas tak nampak, asal siram bersih semua, mandi sudah. Antum berhadas besar, maka pertama masuk kamar mandi, antum basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwudu. Setelah wudu siramkan air dari sebelah kanan, diawali dari bawah, kaki, betis, paha, pinggang, badan, sampai kepala, sampai atas. Ini membersihkan hadas. Kalau membersihkan najis, buang dulu kotorannya. Tak bisa najis tak dibuang. Dalam solat fardu ada dua solat yang tidak ada lagi solat setelahnya. Solat subuh, solat asar. Iya, udah lama tahu itu. Yang mau saya tanyakan, dapatkah kita melaksanakan sholat qadha, pengganti yang dulu tinggal setelah sholat fardu tersebut? Boleh, yang ada sebabnya boleh. Habis sholat asar jam 5, masuk antum ke masjid, boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Habis sholat asar ada jenazah, boleh sholat jenazah. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada jenazah. Qadha juga boleh. Apa sebabnya? Mengqadha usolli fardul asri 4 raka'atin qadha'an. Hanya saja kalau khawatir menimbulkan fitnah, jangan antum qadha di masjid, antum pulang ke rumah. Nanti kalau antum buat di masjid, orang berbisik-bisik, ISIS gitu. Seperti yang Ustaz sampaikan dalam masalah furu'iyah, boleh berbeda pendapat. Bagaimana kalau berbeda dalam masalah akidah? Seperti Salafi Wahabi yang mengatakan Allah duduk di atas aras, dan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apakah mereka kafir? Apakah berakidah seperti itu? Kata Ustadz Fahmi Salim dari MUI Pusat, 3 ini ahlu sunnah. Mungkin ada yang sudah dapat selebarannya. 3 ini ahlu sunnah. Pertama ahlul asar, kedua Asy'ari, ketiga Maturidi. Kalau dia ahlul asar, dia tidak mau mentakwil, dipahaminya seperti ayat itu, hadis itu, tapi dia tak menyamakan dengan makhluk. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tapi kata dia tak sama dengan tangan makhluk. Ini ahlul asar, maka dia tidak menyamakan. Nah, apakah salafi itu masuk ahlul asar atau mujassimah? Di situ letak orang banyak keliru, yang mengatakan dia tak sama akidahnya sama saya Pak Ustadz, dia menggolongkannya ke mujassimah. Tapi kalau digolongkannya kepada ahlul asar, maka masih masuk ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul asar, Asy'ari, Maturidi, maka masih masuk ahlu sunnah. Tapi kalau tak mau mentakwil, tapi juga memahamkannya seperti apa adanya, mesti diyakini macam itu, jangan takwil-takwil, memang samalah macam itu. Oh, na'udzubillah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah itu masuknya dalam mujassimah, maka sebagian termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia tergolong ahlul athar. Ahlul athar. Ini tentang ikhtilaf mereka terhadap